Seperti Rai harapkan dengan visi pembangunan Karikis Pasko. Berkibar semangat membangun daerah, suara inspirasi menggema pasti dari Musi hingga ke pelosok desa. Sumatera Selatan maju untuk semua. Potensi unggul bersinar terang, investasi tumbuh kian berkembang dengan tekad dan sinergi nyata. Kita wujudkan cita bersama. Top Channel maju melangkah, terintegrasi optimal dan prima, menyuarakan peluang potensi daerah. Sumatera Selatan maju terus untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Top Channel, masih bersama saya Olga di podcast Top Channel yang dipersembahkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan. Pada siang yang cerah ini, kita telah kehadiran bintang tamu yaitu Ibu Ariyanti Esos MM. Beliau adalah Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat. Tidak usah berlama-lama lagi, mari langsung kita sapa Ibu Ariyanti. Selamat siang Ibu. Selamat siang Dek. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dari Lahat langsung ke Palembang ya Bu ya? Iya benar. Memang dengan penuh semangat dan keceriaan, bukan begitu Bu? Benar. Betul sekali, baik Ibu. Di sini kita mempunyai tema yang akan dibahas yaitu Lahat Siap Investasi, Pusat Agroindustri, Energi dan Pariwisata Unggulan Sumatera Selatan. Nah, dengan tema yang sudah saya sebutkan tadi ya Bu ya, mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit gambaran umum potensi investasi di Kabupaten Lahat itu. Baik, saya Ibu Ariyanti, sudah diperkenalkan diri tadi dari Ibu Olga. Saya sendiri sebagai Sekretaris Dinas DPMP TSP Kabupaten Lahat. Yang mana ditanyakan tadi adalah tentang peluang investasi dan profil Kabupaten Lahat ya Dek. Betul. Nah, dan kita tahu bersama bahwa Kabupaten Lahat ini adalah kabupaten yang berada di tengah-tengah Bukit Barisan. Nah, di mana potensi di bukit-bukit adalah ada perkebunan ya, terutama pertambangan yang potensi itu termasuk pariwisata juga, termasuk jasa ya. Nah, tetapi yang menjadi andalan sektor unggulan terutama untuk perkebunan itu adalah kopi, kelapa sawit dan dulu kayu manis. Nah, lupa sementara dulu kan jarang kayu manis diperbincangkan. Nah, padahal sangat potensi terutama di daerah Tanjung Sakti. Nah, sedangkan kopi sendiri itu kopinya selain kopi robusta sebenarnya banyak juga kopi arabica. Arabica itu ada di Tunggul Bute. Yang kata orang itu punya Muara Enim, padahal itu sebagian besar adalah punya Kabupaten Lahat. Nah, itu jadi kopi arabica. Nah, kemarin sudah diinikan sama Pak Bupati mau dikembangkan lagi, jangan hanya robusta tetapi arabica juga. Nah, untuk investasi tahun 2026 Bu ya, kita di sektor pariwisata tahun 2025 ini kemarin sudah membangun itu wisata Ribang Kemambang. Jadi dibuat penginapan rumah-rumah yang kecil itu untuk kita santai keluarga. Terus di pinggir Sungai Lematang juga nanti mau dikembangkan juga untuk camping kayak camping ground. Terus sedangkan sekarang ini ada juga untuk tempat wisata juga dibuat jogging track itu. Nah, itu kita di sana mengumpulkan UMKM yang bisa berjalan di sana, sudah ditata sekarang setiap hari ramai pengunjung. Jadi setelah jogging track bisa belanja kuliner. Nah, selanjutnya untuk kedepannya Bupati juga pengen membuat pabrik sepatu, sepatu kulit katanya. Nah, tetapi MOU nanti mungkin karena awal baru wacana, Bupati kan pengennya nanti kita rencanakan dulu, disusun dulu, mungkin nanti baru MOU-nya nanti kita sampaikan
Selain kemarin Bupati juga sangat senang dengan bidang perikanan. Nah, jadi dia setiap nanti yang wilayah yang di Jarai, di Jarai, Fajar Bulan, itu yang daerah Pagar Alam, dekat Pagar Alam itu Tanjung Sakti dibuat sentra ikan untuk perikanan itu untuk potensi. Jadi mereka pengen ngajak teman-temannya untuk investasi di sektor perikanan juga. Nah, selain itu untuk pariwisata, Bupati juga selain Ribang Kemambang sekarang sudah adakan yang Tanjung Sakti sudah tahu ya. Nah, kalau itu sudah berkembang, tapi kalau yang potensi dia ingin nantinya membuka yang di pinggiran Sungai Matang tadi. Terus sawah juga kan sangat luas di Lahat, tetapi irigasinya kurang. Jadi kemarin sudah mengajak Menteri ke Kabupaten Lahat, khususnya daerah Kikim, itu untuk membuat irigasi ya. Irigasi secara besar-besaran itu nanti mudah-mudahan terrealisasi. Mungkin itu peluang rencana investasi untuk 2026. Baik sekali, Bu. Di sini kan sebagai sekretaris dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Lahat, Bu ya. Nah, bagaimana Bu pelayanan perizinan di DPM PTSP Kabupaten Lahat itu? Iya. Pelayanan perizinan di sana sudah bagus. Kemarin kan sudah ada namanya Siputar ya. Nah, Siputar itu untuk menjemput bola, untuk membuat NIB bagi pelaku usaha yang sampai sekarang masih kita jalankan. Selain itu juga kemarin kita bekerja sama juga dengan pemerintah provinsi ini. Adanya Laksan Sapa ya. Laksan Sapa itu kita menyapa juga UMKM untuk membuat dan mendampingi karena maklum UMKM ini kan tidak begitu berkawan dengan teknologi ini, agak apa ibaratnya tuh gatek. Jadi kita dari Dinas Penanaman Modal, pelayanan perizinan untuk mendampingi langsung membuat. Nah, sekarang juga kami walaupun ada pemohon itu kita dampingi juga deh. Dengan mereka membawa laptop. Jadi kami masukkan di SOP. Nanti sesuai dengan yang peraturan terbaru di PP 28 itu, nanti pemohon disuruh membawa laptop ke kantor. Kita yang langsung mendampingi itu untuk perizinan. Nah, yang permasalahan juga yang jadi permasalahan kami adalah sistem OSS. Nah, karena peraturan yang baru ini banyak yang belum tahu bahwa ada lagi di PP itu, terutama yang untuk beresiko ya, perizinan beresiko seperti pelayanan untuk membuat klinik apotek gitu kan, itu punya resiko tinggi nih. Nah, jadi mereka itu nggak tahu kalau ada izin dari PU juga. DTR harus masuk di peta. Jadi harus lokasinya di mana, harus izin lingkungan, terus ada izin lokasi, lu harus masuk peta di rencana detail tata ruang PU. Nah, sedangkan mereka belum tahu itu, mereka kira seperti lama kan, akhirnya OSS sistem tidak mau. Nah, jadi kita harus sosialisasi bahwa pemohon itu mengajukan izin ke PU. Jadi PU nanti mengajukan izin sementara dulu ke BPN. Nah, BPN nanti akan mengeluarkan surat juga, mereka sama-sama turun tim ke lapangan di mana. Nah, nanti surat itulah untuk dasar dinas PU untuk membuat surat. Nanti ada biayanya itu. Nah, baru mereka setelah selesai dari PU memberikan hasil survei tadi ke Dinas Penanaman Modal, Penanaman Perizinan Satu Pintu. Baik, berarti itu sangat dipermudah sekali Bu ya? Sangat dipermudah, cuman banyak masyarakat yang belum tahu karena PP yang 8 ini banyak randaian karena harus masuk di dalam peta di RDTR. Tapi kita harus kerjasama antara Dinas DPM PTSP Provinsi dengan Dinas PM PTSP Kabupaten karena ketersediaan anggaran yang sangat minim. Jadi sama-sama kita mendukung untuk meningkatnya investasi di Kabupaten Lahat terutama. Baik Bu. Nih terakhir nih Bu ya. Nih mungkin Ibu bisa memberikan pesan penutup untuk para calon investor yang ingin berinvestasi di Kabupaten Lahat. Silakan. Perlu ini karena investasi itu bisa menjadi keuntungan
bisa menjadi kerugian. Jadi tolong kepada para investor yang ingin menanamkan modalnya di Kabupaten Lahat itu harus mentaati peraturan, terutama harus izin lingkungan. Terus izin lokasi jangan hanya dibuat di atas kertas, tapi memang harus dipenuhi sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Begitu juga dengan laporan investasinya. Laporan investasi sesuai dengan kewenangan. Seandainya kewenangan provinsi, dia harus melapor ke provinsi. Kalau seandainya investasinya lingkup kabupaten, harus melaporkan ke kita. Karena kewajiban dari investor adalah melaporkan produksinya. Baik. Karena itu menjadi tolak ukur keberhasilan Dinas PMPTSP. Karena meningkatnya investasi akan meningkatkan pendapatan. Tetapi kalau menurunnya investasi akan berpengaruh ke kinerja dan ke masyarakat juga. Jadi tolong yang mau berusaha di Kabupaten Lahat, tolong lihat lingkungan, masyarakat sekitar, dan peraturannya harus dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Baik Ibu, terima kasih Ibu Ariyanti atas jawabannya. Nah Sobat Top Channel, itu tadi jawaban dari Ibu Ariyanti yang berasal dari Kabupaten Lahat. Semoga bermanfaat informasi yang diberikan oleh Ibu Ariyanti pada hari ini. Saya Olga dan Ibu Ariyanti mengucapkan wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.